Shalom untuk saudara-saudaraku seiman yang berada di mana saja di dunia ini. Saudara-saudaraku, saat ini saya berada di atas timbunan dari puing-puing reruntuhan rumah-rumah warga yang ada di desa Petobo ini, di mana di atas puing-puing inilah sangat disaksikan betapa berkuasanya alam itu, saudara. Tetapi kita melihat bahwa di atas segala-galanya kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang adalah pencipta kita, yang berkuasa atas alam semesta ini. Saya benar-benar menyaksikan sebagai pimpinan gereja di pasca gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kota Palu ini, saya menyaksikan betapa Tuhan itu sangat luar biasa, menjaga dan melindungi anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa anggota gereja kita umat Tuhan yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami. Tetapi saya menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat baik, menjaga melindungi anak-anak Tuhan ketika terjadi bencana yang sangat luar biasa ini. Dari bencana ini, saudara, saya melihat bahwa sebagai umat Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita. Oleh karena sesungguhnya maut dan kematian itu sangat dekat dengan kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sewaktu-waktu nyawa kita pun bisa terenggut oleh karena bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Di atas timbunan dan puing-puing reruntuhan pasca gempa dan tsunami yang ada di kota ini, saya menyaksikan bahwa benarlah apa yang firman Allah katakan di dalam Matius pasal 16 yang mengatakan bahwa apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya. Ternyata tidak ada artinya kita mengumpulkan harta di dunia ini. Ada begitu banyak masyarakat, termasuk umat-umat Tuhan, yang mungkin memiliki harta yang banyak, yang dikumpulkan selama mereka hidup. Tetapi ketika berhadapan dengan bencana alam seperti ini, semuanya hilang lenyap dalam seketika. Perlu mereka bersyukur kalau mereka bisa selamat. Jangankan memikirkan harta benda mereka, rumah mereka, pekerjaan mereka. Mereka sudah selamat pun patut untuk disyukuri. Saya menyaksikan bahwa sesungguhnya yang paling aman di dalam hidup ini adalah ketika kita mengumpulkan harta kita di sorga. Melalui kepedulian kita kepada banyak orang. Melalui bantuan-bantuan dan pertolongan kita yang kita sampaikan kepada banyak orang. Kita semakin menumpuk harta kita yang banyak di sorga. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara seiman di mana saja di atas dunia ini, mari kita mengumpulkan harta kita di sorga melalui tindakan-tindakan kepedulian yang saudara bisa salurkan kepada siapa saja, termasuk umat-umat Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, secara khusus di kota Palu ini, yang benar-benar ada yang kehilangan sanak keluarga mereka, ada yang kehilangan pekerjaan mereka, ada yang kehilangan rumah tempat tinggal mereka, kendaraan mereka, dan lain sebagainya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Saya percaya saudara-saudara akan tergabung di dalam kelompok anak-anak Tuhan ketika Yesus datang nanti. Dicatat di dalam Matius pasal 25. Kita akan tergabung di dalam kelompok domba, di mana Yesus berkata bahwa masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, oleh karena engkau adalah orang-orang yang peduli. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu lawat aku. Aku di penjara, kamu kunjungi aku. Kita akan berada di kelompok umat yang siap untuk diselamatkan karena kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Di saat-saat seperti inilah, mari kita melakukan karya kita yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita semakin mengumpulkan harta yang banyak di sorga melalui tabiat kita, melalui tindakan-tindakan kepedulian kita. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara di mana saja di atas dunia ini. Biarlah kasih karunia surgawi akan terus melimpah-limpah dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat kepada banyak orang, kepada tetangga kita, kepada komunitas yang lebih luas, dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan di mana saja kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar saudara pada malam hari ini? Seperti yang kita ketahui, keadaan dunia pada saat ini mungkin membuat kita merasa khawatir. Akan tetapi,
Kami yakin dan percaya dimanapun umat Tuhan berada saat ini, kita semua senantiasa selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap harus bersyukur bagaimanapun bentuk ibadah kita dalam masa sulit ini. Biarlah berkat-berkat yang kita terima pada kebaktian Rabu malam ini tetap berlimpah bagi kita semua. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini kami satukan hati dan pikiran kami untuk mengikuti acara ibadah-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini kita akan dengarkan dan saksikan dua buah lagu pujian berturut-turut yang akan dibawakan oleh yang pertama vokal grup anak-anak Batu Ampar dengan judul Mulialah Tuhan. Yang kedua, Mom's Voice dengan judul Tuhan Mengasihiku. Kuat dan mulia.
Kita bersyukur atas lagu pujian yang telah kita dengar dan saksikan bersama. Biarlah lagu pujian ini menjadi kekuatan serta berkat baru bagi kita sepanjang malam ini. Pada tanggal 28 September 2018, hari Jumat di kota Palu dan sekitarnya, terjadi peristiwa besar, yaitu gempa bumi dan tsunami. Kejadian yang kelam ini menelan ribuan korban jiwa. Pada saat ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang anggota jemaat kita yang selamat pada peristiwa tragis tersebut. Seorang bapak dari jemaat Tatura Palu, Bapak Kerry van der Klee. Gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kawasan Palu dan sekitarnya Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa ini menyebabkan gelombang tsunami dan likuifaksi, menyebabkan kerusakan intensif di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi 1,9 juta orang, yang menewaskan lebih dari 1.948 orang dan melukai 10.679 orang. Diperkirakan 65.733 rumah rusak dan lebih dari 74.444 orang mengungsi. Nama saya Kerry van der Klee. Saya adalah salah satu korban yang selamat dari runtuhan salah satu hotel di Palu yang runtuhannya sangat parah, dan saya bekerja di situ. Pada saat kejadian yang seharusnya pada hari itu tanggal 28 September 2018 itu adalah akhir daripada bulan yang seharusnya saya bekerja sampai malam. Namun karena mengingat hari itu adalah hari Jumat, di mana saya harus pulang cepat untuk buka Sabat, mungkin karena itu Tuhan menolong saya daripada runtuhan salah satu hotel itu. Dan tepat jam 5:10 saya keluar dari hotel. Saya sampai di rumah itu sekitar 5 menit dari situ, jam 5:15 saya sudah sampai di rumah. Setelah itu saya urusan bersama dengan istri keluar sebentar. Kira-kira jam 6:05 saya sampai di rumah, kembali lagi ke rumah beserta istri. Istri masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba saya mendengar suatu ledakan yang sangat dahsyat seperti bom. Saya dengar itu dan diikut dengan goncangan yang sangat hebat. Saya mengambil keponakan saya, kebetulan saya dengan keponakan saya mengambil keponakan saya keluar dari posisi garasi ke tengah jalan, dan itu masih dengan goncangan yang sangat hebat. Itu ada sekitar 2-3 menit goncangannya, lalu berhenti, lalu disambung lagi dengan goncangan-goncangan yang sangat kuat. Itu berlangsung sampai dengan sekitar jam 10, jam 11 malam. Setelah jam 11 malam, jaringan pada saat itu putus. Telepon ataupun media sosial yang lain putus. Tiba-tiba jam 11 saya buka HP, salah satu media sosial itu masuk dan bunyi di HP saya. Saya membaca pesan di situ dari salah satu karyawan tempat saya bekerja. Dia hanya mengatakan bahwa hotel yang tempat kami bekerja itu sudah runtuh. Saya kaget setengah mati, lalu saya meyakinkan bahwa keluarga dan anak-anak saya pada saat itu selamat. Saya menggunakan kendaraan dari rumah untuk menuju hotel tempat saya bekerja. Kira-kira hanya 5 menit saya sampai di hotel tersebut, saya lihat hotel itu sudah runtuh rata dengan tanah. Saya berpikir, rencana saya pada hari itu, karena pekerjaan saya yang menumpuk di akhir bulan, setelah buka Sabat, saya berencana untuk kembali lagi ke hotel tempat saya bekerja. Namun karena saya mempunyai perasaan seperti tidak biasanya, saya tidak lakukan itu.
Dan kejadian ini memang begitu cepat. Begitu saya sampai di hotel, saya bertemu dengan beberapa karyawan saya yang sudah terkubur di dalamnya. Mereka sempat terperangkap, namun mereka bisa meloloskan diri, walaupun dengan luka-luka di badan mereka. Hanya satu karyawan kami yang sampai saat ini itu belum didapat. Saya bersyukur, kenapa? Karena ini tidak terjadi pada hari-hari seperti biasanya. Ini terjadi pada hari Jumat, di mana kita mengingatkan umat Advent untuk buka Sabat. Biasanya kalau hari seperti itu, saya kalau hari Jumat, bukan ya, hari Jumat tapi bukan di akhir bulan, saya pasti pulang cepat. Karena memang kita umat Advent untuk buka Sabat. Tapi kalau di akhir bulan, kena hari Jumat, biasanya saya agak lebih panjang kerjanya. Karena menyusun laporan, membayar gaji karyawan, dan segala macam. Tapi pada saat itu, memang saya terdorong untuk pulang cepat. Kalaupun saya tidak kena di runtuhan hotel, saya pasti kena di tsunami. Karena kalau agenda saya ikut agenda saya pada hari itu, di jam 5 sore, saya ada kelas untuk mengajar di kelas lain, di akademi lain. Akademi itu bertepatan dengan di belakangnya Pas Laut. Kalaupun saya ikutin jadwal itu dan saya mulai mengajar mulai jam 5 sampai jam 7, saya pasti tersapu oleh tsunami. Tapi karena saya batalkan itu dan saya ingat pada hari itu adalah hari Jumat, hari kita untuk buka Sabat, saya pulang cepat. Di situ kita ada beberapa yang Advent. Salah satunya saya dan ada 2 karyawan yang lain yang juga Advent. Yang kebetulan yang salah satu karyawan di situ, dia kena shift 3. Jadi tidak kena pada saat reruntuhan hotel. Yang satu lagi, dia masuk shift pertama, pulang shift kedua, tapi dia sempat kena runtuhan hotel dan dia dapat menyelamatkan diri. Poinnya di sini saya ambil bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Karena kalau saya berpikir kejadian ini kena di antara hari Senin sampai hari Kamis, saya pasti sudah terkubur di situ. Tapi karena ini adalah hari Jumat, saya pulang cepat dan kejadian itu setelah memang kejadian sebelum buka Sabat. Jadi kita memang umat Advent pada saat itu semua sudah berkumpul dengan keluarga. Yang lebih lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena seperti hari-hari biasanya, saya dengan keluarga itu terpisah. Istri saya di rumah dan anak-anak saya di sekolah, mereka pulang pasti lama. Dan kalau mereka anak-anak saya dijemput pulang sekolah itu tidak langsung pulang ke rumah. Mereka diantarkan ke rumah daripada adik ipar saya. Anak-anak saya dan ponakan saya mereka di rumah adik ipar saya. Dan adik ipar saya bersama suaminya pasti bekerja kalau di hari seperti biasa. Dan istri saya di rumah dan saya lagi bekerja. Nah, kalau kejadian pada hari biasa, pasti kami terpisah. Dan apalagi saya, pasti saya sudah salah satu korban di sana. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan saya. Dia pimpin, dia tuntun saya untuk keluar cepat dari daerah situ, tempat saya bekerja. Dan saya akhirnya sampai saat ini, saya bersyukur bahwa saya bisa diselamatkan. Dan biarlah kita semua, biasanya di dalam pekerjaan itu saya dahulukan dulu untuk Tuhan. Sebelum di ruangan saya sendiri pun, kalau saya belum bekerja, setiap saya belum bekerja, saya biasakan untuk membaca renungan lewat komputer, lewat meja komputer yang ada di meja saya. Saya baca 1 ayat atau 2 ayat, ataupun saya mengumpulkan firman-firman Tuhan yang ada di media sosial lain. Saya kumpulkan jadi satu, biasanya itu bahan untuk saya pakai untuk sekolah Sabat ataupun pakai untuk membawakan renungan di dalam gereja atau di jemaat saya. Setiap pagi saya dahulukan dulu untuk firman Tuhan, baru saya bekerja. Dan kesaksian saya lagi, di mana ruangan saya tempat bekerja, meja yang saya pakai, komputer yang saya pakai, itu tidak hancur sama sekali. Ruangan di mana ruangan saya itu, di ruangan saya itu selain saya dan ada beberapa staf saya, mereka selamat karena mereka berada di ruangan saya. Setelah runtuh hotel,
Mereka mencari jalan keluar dan mereka selamat. Hanya ruangan saya saja yang tidak hancur, tapi ruangan yang lainnya, ruangan accounting, ruangan daripada pemilik hotel tersebut, itu hancur semuanya. Hanya ruangan saya yang tidak hancur. Dan HP daripada karyawan lain yang taruh di atas meja saya itu pun tidak hancur sama sekali. Jadi di sini saya ambil hikmahnya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa siapapun kita, sebelum kita memulai dalam pekerjaan, marilah kita cari Tuhan dahulu. Kita membaca firman Tuhan, kita kalaupun bisa kita berdoa sebelum mengawali dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya bersyukur, sangat bersyukur sekali karena Tuhan sudah selamatkan saya dari bencana ini. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Fortin Sagala. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia. Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun. Malam itu di sana, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bertemu walaupun melalui media televisi. Namun kita bersyukur oleh karena segala berkat-berkat itu. Karena saya percaya tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita miliki pada saat ini. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada masa-masa kita sekarang ini, dalam kondisi kehidupan kita yang terjadi pada saat ini, sepertinya kita harus memiliki banyak energi untuk lebih berwaspada dan menggunakan mata kita ini untuk melihat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang kita lihat dan kita perhatikan itu tidak menolong kita untuk memiliki kondisi yang lebih baik. Jangan sampai ketika kita melihat kondisi lingkungan di sekitar kita, itu malah membuat kita semakin gelisah. Itu sebabnya pada kesempatan ini, saya mau membawakan nasihat firman Tuhan yang sekiranya boleh menolong kita untuk tetap menggunakan tidak hanya sekedar mata jasmani kita dalam menyikapi kondisi yang terjadi pada saat ini, tetapi juga kita harus menggunakan mata iman kita, mata rohani kita. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya memiliki kesempatan mendengarkan sebuah perenungan singkat yang dibawakan oleh seorang pimpinan kita, pimpinan dari gereja Masai Advent hari ke-7. Saya mengutip beberapa kutipan dan saya mencatat apa yang menjadi pesan hamba Tuhan ini. Dan saya rindu untuk juga membagikannya dalam perenungan pada saat ini. Saya mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan kita perhatikan dengan begitu seksama. Yang boleh menolong kita untuk menghadapi, menjalani dan juga untuk menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Yang pertama adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mari kita sejenak untuk melihat ke belakang. Apa maksudnya? Apa maksudnya ketika kita diminta untuk sejenak melihat ke belakang? Tidakkah orang mengatakan, sudahlah, kalau sudah terjadi ya terjadilah. Tidak usah menoleh ke belakang, tidak usah diingat-ingat lagi yang di belakang. Itu tidak akan membuat kita lebih baik. Itu hanya mengingat-ingat kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini kita perlu sejenak untuk melihat ke belakang. Ada sebuah kutipan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang setia, Nyonya White. Dia mengatakan kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi hari esok, menjalani hari esok, kecuali kita melupakan
Bagaimana Tuhan telah mengajar kita, bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa-masa yang lalu dalam kehidupan kita. Dari kutipan ini saya menyimpulkan bahwa ternyata untuk melihat ke belakang itu juga adalah sesuatu yang penting ketika kita berada pada satu masa seperti saat ini. Di mana bayang-bayang kita, pikiran kita, pembicaraan kita, pendengaran kita selalu seputaran masalah kondisi yang terjadi pada saat ini. Wabah penyakit yang sementara mengancam kita, yang menakutkan kita. Maka saya mau mengingatkan apa yang dikatakan hamba Tuhan yang setia, Nyonya White. Di dalam menyikapi, di dalam merespon, di dalam melihat, menanggapi apa yang sementara terjadi pada saat ini, mari kita sejenak melihat ke belakang. Apakah di masa lalu kita tidak pernah memiliki masalah? Apakah di masa lalu kita tidak pernah menjalani satu masa di mana ada satu penyakit, wabah yang begitu besar terjadi? Lalu lihat pada saat ini di mana Anda berada, di mana posisi Anda. Anda masih dapat menyaksikan saya di tempat ini, itu artinya Anda dalam keadaan baik dan sehat. Maka pena inspirasi menjelaskan kepada kita, mari coba lihat sejenak ke belakang. Tidakkah di masa yang lalu Tuhan telah menjaga engkau hingga engkau ada seperti saat ini? Maka ketika kita melihat kondisi pada saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena sebagaimana Dia telah memimpin engkau di masa yang lalu, Dia pun akan tetap memimpin engkau pada masa sekarang ini. Ada sebuah ungkapan yang begitu baik dari seorang proklamator di negara kita ini yang dikenal dengan istilah jas merah. Jas merah itu adalah sebuah singkatan yang mengatakan kepada kita agar kita jangan pernah untuk melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa yang kita sudah lewati di belakang itu sudah menjadi sebuah sejarah, bukan? Proklamator mengatakan jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Jangan pernah sekali-kali melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa yang lalu, tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari yang lalu. Ketika kita melihat ke belakang dan melihat pimpinan Tuhan, saya percaya dengan melihat ke belakang, maka kita lebih siap untuk maju ke depan. Yang kedua adalah melihat jauh ke depan. Setelah melihat ke belakang, sekarang kita melihat jauh ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya, hidup ini adalah misteri. Tidak ada yang tahu. Ketika kita melihat ke belakang, kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang sudah terjadi. Tapi ketika kita melihat jauh ke depan, sesungguhnya tidak ada yang kita ketahui. Kita terbatas dalam pemahaman. Kita terbatas dalam pengetahuan. Kita terbatas di dalam melihat masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam suasana yang kita hadapi pada saat ini. Wabah penyakit yang begitu merajalela. Banyak orang yang tidak siap menghadapi kondisi ini. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada anggota keluarganya. Nanti besok, minggu depan, bulan depan, tiba-tiba sudah meninggal, tiba-tiba sudah masuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Tidak ada yang pernah tahu. Seandainya kita tahu, kita bisa melakukan banyak hal persiapan untuk mengantisipasi hal itu. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teratasi dengan baik. Tapi itulah kita manusia. Itu sebabnya poin pertama tadi, coba lihat ke belakang. Ketika Tuhan telah memimpin kita, maka ketika kita melihat jauh ke depan, yakinlah bahwa berkat yang sama yang Tuhan telah berikan di masa yang lalu, Tuhan pun akan berikan kepada kita di masa-masa yang akan datang. Sehubungan dengan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Banyak kesusahan, banyak duka yang terjadi pada saat ini. Di luar pengendalian kita. Kita tidak pernah tahu. Seandainya kita tahu, keluarga kita akan masuk rumah sakit, akan meninggal, akan pergi. Mungkin ada banyak hal yang kita dapat lakukan untuk mengatasinya.
Tapi ini membuktikan bahwa saudara dan saya adalah manusia yang berdosa, terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam pemikiran, terbatas dalam melihat masa depan. Itu sebabnya penting untuk bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melihat masa depanmu. Hanya Tuhan yang sanggup melihat masa depan saya. Maka karena kita tahu hanya Dia yang sanggup melihat masa depan kita, maka mari kita bergantung kepada Dia untuk menyerahkan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Mari kita lihat di dalam Alkitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan untuk sakit, bukan rancangan untuk meninggal, bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah jaminan firman Tuhan kepada kita. Inilah firman Tuhan yang telah menuntun saudara dan saya di masa yang lalu, yang menuntun kita hingga pada hari ini. Dia memberikan sebuah jaminan, rancanganku, aku tahu, aku mengetahui apa rancanganku untuk kamu. Saudara dan saya, Tuhan tahu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu pendeta, bagaimana dengan kondisi yang terjadi pada saat ini? Apakah ini bagian dari rancangan Tuhan? Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa ini terjadi. Namun Dia tetap mengasihi umat-umat Tuhan. Dia tahu bahwa Dia memiliki rancangan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Yang berikutnya adalah setelah kita melihat ke belakang, kita melihat jauh ke depan. Maka pada saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat ke atas. Melihat ke atas. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kata pemazmur. Dari atas. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Ketika kita melihat ke belakang pimpinan Tuhan dan kita melihat jauh ke depan bergantung kepadanya, maka tidakkah kita pantas melihat ke atas untuk bersyukur, menengadah ke atas, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan hingga saat ini masih memberkati keluarga saya. Pandanglah ke atas. Berterima kasih kepada Tuhan dan bertanyalah pada dirimu, siapakah aku sesungguhnya? Sehingga Tuhan merencanakan rancangan damai sejahtera bagi aku, orang yang berdosa ini. Orang yang penuh dengan kekejian, orang yang selalu pikirannya kotor terhadap orang lain, yang dalam hatiku menyimpan kebencian terhadap saudaraku. Siapakah aku ini? Mari kita pandang ke atas. Tuhan, hanya Engkau menjadi tempat perlindunganku. Berterima kasih kepada Tuhan. Menengadah ke atas, berterima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan kepadaku hingga pada hari ini. Jangan lupa untuk memandang ke atas. 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Adakah ini menjadi pernyataan kita? Adakah ini menjadi pertanyaan kita? Sebagaimana Daud mengatakan kepada Tuhan dalam doa ucapan syukurnya. Dia mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa kami hingga sedemikian jauh ini. Dalam keadaan baik, sehat, tercukupkan segala kebutuhan. Meskipun kami berada dalam kondisi wabah penyakit yang sangat menakutkan, tapi Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Siapakah kami ini? Menengadahlah ke atas. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, siapalah aku ini? Siapalah keluargaku? Sehingga Engkau masih memperhatikan, melindungi dan menjaga kami.
pandanglah ke atas. Yang berikut adalah pandanglah ke bawah. Setelah kita melihat ke belakang, kita lihat jauh ke depan, kita memandang ke atas, maka hal yang tidak kalah penting lainnya adalah lihatlah ke bawah. Melihat ke bawah dalam arti melihat jauh ke dalam dirimu, ke dalam kehidupanmu. Siapa sesungguhnya saya ini? Siapa sesungguhnya keluargaku? Siapa aku ini? Apakah aku ini orang yang layak untuk menerima kasih kemurahan Tuhan? Apakah aku ini orang yang layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan? Apakah aku ini orang yang layak untuk menerima kesehatan? Sementara wabah ini terjadi, mari melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudah pantaskah jika Anda menilai dirimu? Saya menilai diri saya sendiri. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ke bawah dalam arti melihat diri sendiri. Sudah pantaskah saya menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada saya hingga pada hari ini? Apakah ada yang menganggap sudah pantaslah dengan semua yang saya lakukan selama ini, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan, ya sudah pantaslah saya menerimanya. Sudah pantaskah Anda menerima kasih kemurahan Tuhan yang begitu melimpah-limpah dengan kondisi hidup kita ini? Mari kita melihat ke bawah, melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana kita pantas untuk menerimanya. Meskipun kita memiliki pendidikan, jabatan yang tinggi, usaha yang cukup baik, sudahkah Anda, sudahkah saya merasa pantas untuk memilikinya? Sebagai seorang manusia yang berdosa, yang lemah, sudahkah saya pantas untuk menerimanya? Ketika kita berteriak pada saat ini dengan banyaknya wabah yang terjadi, kita sering berdoa menuntut kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan. Kita seolah-olah meminta, tidak hanya meminta, tetapi terkadang lebih terkesan untuk memerintahkan Tuhan, untuk menjaga, memberkati kita. Sudah pantaskah? Dengan semua yang kita lakukan pada saat ini, lalu kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Terkadang kita tidak sadar doa kita itu bukan lagi permohonan, tapi sudah sebuah perintah. Sudah pantaskah kita melakukannya? Mari lihat ke dalam diri kita. Siapa kita sesungguhnya? Jabatan yang hebat, usaha yang sukses, pendidikan yang tinggi tidak membuat saudara dan saya pantas menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi itu semua hanya karena kasih kemurahannya. Yesaya pasal 2 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita sering mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman kita, mengandalkan diri kita, mengandalkan keluarga kita, mengandalkan kerabat kita. Dalam menghadapi banyak situasi sulit, sering sekali kita mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita hidup bertahun-tahun di dunia ini. Sering sekali kita dalam menghadapi banyak pergumulan, kita mengandalkan, oh ada kok keluarga kami yang kerjanya ini. Oh ada kok keluarga kami yang pekerjaannya ini nanti bisa menolong kami, bisa membantu kami. Sering sekali kita mengandalkan kemanusiaan kita dalam membantu diri kita lepas dari pergumulan, lepas dari masalah. Tapi pada saat ini kita banyak melihat bahwa ternyata untuk menghindarkan kita dari satu virus yang kecil sekalipun kita nggak sanggup. Kita tidak sanggup. Tidakkah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya tidak lebih dari embusan nafas. Ketika ditiup,
dia akan pergi dan hilang. Lalu di mana jabatan kita? Di mana kekayaan kita? Di mana pendidikan kita? Di mana gelar kita yang besar itu? Karena hanya untuk menghindarkan kita dari satu virus yang sangat kecil, kita pun tidak sanggup. Kita harus datang kepada Tuhan. Mari melihat kepada dirimu. Mari lihat dirimu, siapa dirimu. Sehingga dengan demikian, kita tahu, kita tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Kita tidak bisa berharap kepada sesama kita manusia. Firman Tuhan mengatakan, mereka tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tidak ada. Saudara-saudariku yang kekasih, setelah kita melihat ke bawah, kita melihat kepada diri kita, kita perlu melihat lagi ke dalam paling dalam dari diri kita, dalam hati kita, pikiran kita. Kita perlu melihat sampai sejauh itu. Mari kita melihat kedalaman diri kita. Sejauh mana adakah kerinduan di dalam diri saya, dalam hati saya, untuk saya mau berubah hari lepas hari untuk lebih sempurna sebagaimana Allah yang kita sembah itu sempurna adanya. Mari kita melihat ke dalam, jauh ke dalam lubuk hati kita. Apakah ada kerinduan untuk hidup dekat dengan Yesus? Adakah kerinduan untuk membawa beban hidup ini kepada Yesus? Adakah kerinduan untuk membawa masalah-masalah ini kepada Yesus? Adakah kerinduan kita? Mari kita melihat jauh ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-13. Lukas 18 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Inilah yang disebut melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena dari lubuk hati yang paling dalam inilah keluar jeritan, keluar permohonan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika mereka berdoa bersama-sama di dalam Ka'bah. Bagaimana seorang pemungut cukai itu merasa bahwa dia bukanlah seorang yang benar. Dia bukanlah seorang yang dianggap benar di hadapan orang-orang Farisi. Tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa, bahkan dia pun tidak berani mengangkat kepalanya untuk menengadah ke langit. Merasa diri tidak sanggup, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak layak. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Adakah dari antara kita, ketika kita berada pada satu masalah, ketika kita berada pada satu kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menyakitkan, kondisi yang sangat mengancam keselamatan kita, kesehatan kita, adakah kita memandang jauh ke dalam lubuk hati kita, bahwa sesungguhnya kebutuhan terbesar kita pada saat ini adalah mengakui kepada Tuhan bahwa saya ini orang berdosa, maka ya Tuhan kasihanilah aku. Biarlah atas pengasihanan Tuhan, Dia akan menolong saudara dan saya untuk boleh dijaga dan dipeliharakan. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Yang berikut adalah
mari kita melihat di sekeliling kita. Mari kita melihat lingkungan kita. Mari kita melihat keadaan di sekitar kita. Kita melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Bukannya kita lebih sering membuka Alkitab. Bukannya kita lebih sering mencari kebenaran firman Tuhan. Bukannya kita lebih sering memuji Tuhan. Malah kita lebih sering membuka gadget kita. Membuka siaran-siaran televisi untuk memantau kondisi terkini di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan membantumu. Itu tidak akan banyak membantumu. Hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat di sekeliling kita. Ketika kita melihat hal-hal yang terjadi itu. Yesus telah mengatakan, bila mana kamu telah melihat semuanya itu terjadi, maka angkatlah mukamu. Pandanglah bahwa keselamatanmu akan tiba. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat kondisi yang sementara terjadi pada saat ini, kegalauan, kesusahan, ancaman yang terjadi, maka saya mau mengajak kita, bila mana itu semua terjadi di sekeliling kita pada saat ini, di masa-masa ini, maka saya mau mengajak kita untuk kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Perlu cari tahu apakah ini salah satu tanda-tanda yang Tuhan telah berikan kepada umat-umatnya, di mana kita harus lebih mempersiapkan diri kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Perlu cari tahu. Perlu membaca lebih banyak firman Tuhan. Berdoa dan berdoa. Untuk memastikan bahwa kita ada lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah setelah kita memandang ke belakang, setelah kita memandang ke belakang, kita memandang ke depan, kita memandang ke atas, kita memandang ke bawah, dan juga kita memandang ke dalam diri kita, serta memandang di sekeliling kita. Maka yang terakhir adalah mari kita memandang kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus, maka lenyaplah kesenangan dunia. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di zaman akhir sejarah dunia ini. Hal yang terpenting yang kita harus lakukan adalah lihat kepada Yesus. Dengan semua hal yang kita telah lakukan tadi, satu hal yang terpenting adalah pandanglah pada Yesus. Itu sebabnya kita tidak hanya sekedar melihat. Kita tidak hanya sekedar melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita perlu melihat dengan mata iman kita, mata rohani kita. Hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terpenting, mata iman yang kita harus tujukan adalah melihat dan memandang kepada Yesus. Dalam kondisi kehidupan kita pada saat ini, percayalah bahwa Yesus itu tetap ada di antara kita. Dalam kondisi pada saat ini, percayalah bahwa berkat Yesus, pimpinan Yesus di masa yang lalu tetap menjadi bagian kita hingga pada saat ini dan hari-hari seterusnya. Pandanglah pada Yesus, berharaplah pada Yesus. Dan biarlah kiranya seluruh angan-angan hati kita, kerinduan kita, kita serahkan semua ke dalam Yesus. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini jugalah yang menjadi kerinduan kita, agar kita meminta Tuhan memberikan hikmat untuk kita boleh menghitung hari-hari kita, menjalani hari-hari kita dengan hikmat penuh kebijaksanaan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, yang selalu memberkati kami di masa yang lalu.
memberkati kami pada masa saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berharap dan memandang hanya kepada Tuhan dengan menyadari siapa diri kami sesungguhnya, agar berkat-berkat Tuhan, kedamaian, damai sejahtera itu, kenyamanan boleh menjadi bagian kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan pekabaran ini. Diberikanlah damai sejahtera-Mu pada masing-masing kami. Karena doa ini kami persembahkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan firman yang sudah dibawakan oleh Pendeta Fortin Sagala, kita harap firman ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah menyelesaikan kebaktian Rabu malam kami. Terima kasih atas firman yang sangat indah yang telah dibawakan. Semoga firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Demikianlah rangkaian kebaktian kita pada malam ini. Sampai bertemu kembali di kebaktian Vesper pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.